Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Grand lama atau Honda Grand Bulus, di mana kondisi permasalahannya banjir total. Dalam arti karburatornya selalu basah oleh bensin. Banjir yang model bagaimana? Nanti kita akan analisa lebih jauh hingga terjadi Honda Grand ini karburatornya selalu keluar minyak. Nah, kurang lebih seperti ini penampakan banjirnya. Jadi netes minyaknya ini bukan keluar dari selang pembuangan ya, tapi dia selalu basah di pinggir. Di pinggir jadi ngembun. Jadi keluarnya itu dari antara karburator mangkok karburator bawah sama yang atas. Jadi dia kayaknya sekilas ini keluar dari sil-sil bagian samping. Jadi terasa karburator ini basah terus. Namun lama-kelamaan pasti akan basah ke bawah di bagian tutup klep, dan akhirnya di bagian head ini akan menimbulkan rusuk, dalam arti kotor yang berlebihan. Kalau sekiranya banjirnya misalnya di bagian selang pembuangan, dia akan rapi, jatuhnya ke bawah. Jadi otomatis karburatornya nggak akan kotor. Logikanya seperti itu. Namun yang terjadi di bagian karburator ini Honda Grand ini bagian kayaknya sekilas analisa ini perpaduan atau penyambung antara mangkok karburator bawah sama yang atas itu ada yang melengkung atau di bagian sealnya bermasalah. Intinya seperti itu. Dulu pernah kita sering mengalami hal seperti ini karburatornya melengkung. Jadi karburator sudah diservis bolak-balik, tetap sudah diganti seal ini ya mangkok dari bawah, ini tetap ngerembes terus. Jadi kayak bolak-balik dibongkar itu kayak nggak ada hasilnya, dalam arti nggak sembuh. Mungkin hal ini dicabut terjadi sama cabut aki ini mati mesin. Nah, jadi ini sekedar tukang kene kok orisinilnya larang kayak gini. Pandangan ini rong mesin ini apakah memang terjadi paling ya sekitar ngono. Ning rong mesin enek orisinil gini. Atau sing enek biasanya nggone kuwi larang. Aku tahu tuku dhisik. Akan lihat 200 sekian kok. Beliau yang punya motor juga cerita kalau ini sudah bolak-balik servis dan hasilnya juga tak mongno. Aku tahu cerita orang motore papan ya. Rembes seperti ini. Makanya kita punya sing jare didentakno ning ngendi ta? Atau ya bisa besi dibilang entek 1 juta 600 kita. Untuk mengakali hal-hal seperti ini karena sebenarnya ini dibikin adalah hal sepele. Namun hal sepele ini kalau kita nggak jeli, aku ya anu jalukno garansi si air ono hal seperti ini. Suwi terus ngepethuk ya barene. Bolak-balik nihil. Gak mau tanggung jawab mau. Maksudnya pas wis suwe. Dikira orang, nah ini seperti ini ya, basah terus seperti ini. Dikira orang atau teman-teman mungkin juga ini paling paling kata-katane ganti. Lah urusannya kayak ngono ya. Gitu kan. Secara logika kalau seandainya bermasalah dengan jarum, dengan pelampung, dia pasti netesnya sekali lagi ke bawah lewat selang pembuangan, tinggal rapi, bersih. Yang netes itu adalah turun ke bawah. Sekali lagi ini bukan lewat selang ya. Jadi banjirnya ini lewat samping. Jadi kita pastikan ini permasalahannya bukan di jarum, permasalahannya bukan di bagian pelampung. Pasti kita yakin ini karburatornya melengkung. Nah, bagaimana cara mengatasi karburator melengkung yang mengakibatkan banjir di bagian karburator seperti ini? Ikuti terus channel kita, mudah-mudahan nggak ketinggalan update-update terbaru bagaimana cara sedikit tutorial cara mengatasi hal seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semua sedikit banyak kita berbagi ilmu, berbagi cara ternyata seperti itu tuh caranya. Nah, itu yang kita harapkan untuk teman-teman semua bisa mengakali, bisa mengikuti trik-trik sederhana seperti ini dari kita, dan kita tujuannya berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Kiranya tayangan ini bermanfaat. Tapi subscribe, mudah-mudahan ada update terbaru kita dalam dunia perjalanan. Oke. Kita lanjut ke video permasalahan karburator ini sebenarnya sudah kompleks.
Jadi permasalahannya sudah Nah, makanya lama, sudah sering dialami oleh teman-teman bengkel. Cuman orang suwe karena ini adalah hal sepele. sepele. Kadang-kadang orang ini tapi gak penak tau akhirnya ya berpikir tentang penyakitnya itu ya. Masuk langsung tak tandak kan. Kadang-kadang berpikir juga langsung ganti ngono apa? Paling biasanya. Lah wis diganti kae saking nih. Paling di pelampung. Aku ya ora iso piye nah, maksudnya kok justru yang masa anyar ganti neng ngono piye larnya itu paling ini gitu kan. Itu adalah hal yang benar-benar orang teliti. Makanya mari kita belajar bareng. Mari kita berbagi pengalaman bareng bahwa ketelitian menghadapi sebuah permasalahan yang sepele ini adalah sangat perlu. Kita sendiri mengalami. Nah, ini bisa lihat ya. Ini bagian sudah kita bongkar karburator. Ini kelihatan banget melengkung. Nah, kita lihat ini seharusnya rata ya. Walaupun ini kalau di kondisinya sudah melengkung seperti ini, mau diganti seal yang baru model apapun dia akan tetap bocor. Nah, ini adalah karburator yang bagian atas. Nek enak info karbu cleaner murah mengalah. Wani tuku akeh kok. Bagaimana cara melengkungnya ini biar lurus lagi? Ya tuku saiki menghadapi. Ya tuku saiki siji misale 30.000 ya. Katakanlah kita akan amplas. Karbu cleaner iki gak anggo suwe ya, Pak. Amplas lantai. Dimurusi injeksi ta? Sasot ya. Injeksi aturannya kan gak oleh nyemprot karo bensin. Tujuannya agar karburator ini bisa kembali normal dan mau pakai karet atau seal yang lama atau nek tuku ning online pun gak akan masalah. Kok kena beban sudah teratasi. Ongkire kan. Kok per kilo kok kita sudah bolak-balik sekali lagi. Kita sudah bolak-balik mengalami hal seperti ini dan alhamdulillah caranya berhasil. Contoh kayak tuku cecak botol nggak perlu ganti karburator, toko sudah limon ning online nggak perlu ganti jarum, nggak perlu ganti pelampung. Permasalahan kebebanan yang ngongkir banjir seperti ini beres. Oke, pasti teman-teman juga penasaran bagaimana cara atau trik yang kita gunakan untuk mengatasi hal seperti ini. Ini terjadi biasanya di bagian motor-motor tua kayak C70 atau green lama atau Honda Win. Nah, iya kalau solusinya musikku kok. Kita sediakan kampas dan permukaan tata ya. Atau kalau nggak ada permukaan tata bisa gunakan lantai keramik ataupun kaca ataupun pokoknya permukaan yang rata. Kita cari amplas yang lebar ya. Lebar ditempelkan di bagian kaca ataupun ditempelkan di bagian permukaan yang rata. Baru kita mengadakan pengamplasan. Ikuti terus, mudah-mudahan jangan sampai di skip videonya biar paham, biar bisa memahami cara kerja atau cara yang kita ajarkan dan yang kita bagikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita gosok. Nah, seperti ini. Kita amplas, kita gesek dulu. Kita menggunakan media yang rata. Ini kalau lantai sebenarnya sih nggak masalah ya. Intinya teman-teman bisa menggunakan media itu entah itu kaca atau ruko ya. Ruko apa pokoknya apalah, meja bisa, yang intinya itu rata. Jadi nanti hasilnya pengamplasan itu bagus. Oke, nah seperti ini diamplas. Nah, nanti kalau sudah kita amplas, nanti hasilnya akan kelihatan. Dia ada yang melengkung atau enggak nanti kelihatan. Jadi saat ngamplas pertama dia akan ada yang kena amplas, ada yang enggak. Nah, di situ kelihatan banget yang tidak kena amplas itu hasilnya atau kelihatan akan teramplasnya sendiri ya. Cuman disitulah kelihatan melengkungnya. Coba perhatikan. Nah, ini yang kena amplas sudah mengkilat dan yang sebelahnya belum. Berarti yang belum mengkilat itu kelihatan posisi yang melengkung. Kita amplas terus sampai permukaan melingkar itu kena amplas atau kilat semua. Iya, motor anyar tidak? Di situ akan kelihatan. Motor anyar ini tampil ning status saya. Lama-lama akan terkikis dan rata oleh amplas. Jadi kelihatan nanti. Nah, seperti ini. Ini sedikit lagi akan mengalami mengkilat semua karena amplas. Nah, di situ menandakan kalau karburator yang melengkung itu sudah rata oleh amplas. Oke? Paham ya sampai di sini? Mudah-mudahan bisa
mengerti penjelasan kita, bagaimana trik mengakali karburator yang melengkung atau karena suatu permasalahan. Biasanya kayak ini terjadi karena sistem karburator itu bisa dibilang kadang-kadang karburator KW kebiasaan. Yang kedua, faktor karbu mungkin kelamaan, bisa dibilang karena bisa dibilang usia atau karena keropos atau karena faktor tertentu. Kelamaan karburator bisa juga. Intinya kadang-kadang masalah sepele itu bisa menyebabkan seperti ini. Oke. Nah, kita amplas terus seperti ini sampai mengkilat rata. Itu berarti pertanda kalau karburatornya sudah maksimal kondisi lurusnya. Jadi nanti kita yakin pasti ini berhasil. Selama nanti yang di bagian atas itu nggak akan melengkung. Yang sering terjadi memang kita alami itu melengkung itu pasti bagian yang ini, bukan yang atas. Karena ini yang rawan untuk bisa dibilang tipis. Jadi sering melengkungnya itu pasti ini. Nah, ini sudah hampir sedikit lagi. Kita eksekusi untuk dipasang. Kita pasang kembali sealnya. Oke, silahkan untuk teman-teman yang mungkin belum paham, isi kolom komentar di bawah video, nanti kita akan bantu jawab. Kita nanti akan bantu diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sering mengalami motor seperti ini motor tua ya, sekali lagi. Motor-motor C70, Astrea Grand, terus Honda Win, pokoknya kelas-kelasnya motor tua itu sering seperti ini. Karena mungkin karena usia, ya. Sekali lagi karena mungkin karburator yang KW, tapi yang sering itu biasanya seperti ini motor tua. Nah, udah selesai. Udah kita cuci, kita tinggal masang sealnya kembali. Nah, ini sebagai catatan, kalau seandainya nggak mau ganti seal, sebenarnya seal yang bulat tadi yang kena di amplas tadi kita harusnya kita ganti. Namun kalau seandainya seal itu nggak diganti, kita pakai trik kembali. Kita ambil seal tip atau isolatif sanyo, kita putar-putar seperti ini, kita tekuk. Nah, kita buat seperti tali sejenis kayak karet ya, putar-putar seperti ini. Kalau sudah rata, kita pasang ke bagian tempat seal tadi, seal yang kita amplas tadi kan ada seal bulat. Nah, sebelum seal itu dipasang, kita pasang dulu seperti ini. Kita pasang seal tipnya sanyo ini dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita pasang sealnya seperti ini mengikuti alurnya seal yang ada di sini. Habis itu nanti kita pasang kembali seal yang aslinya. Tujuannya kenapa? Ini adalah untuk menghemat biaya agar nggak menggunakan seal yang baru. Kalau sekiranya sealnya ada yang baru ya monggo, jadi nggak perlu pakai ini. Cuman yang kita terapkan adalah untuk menghemat biaya tanpa harus mengganti seal. Jadi tetap menggunakan seal yang lama masih bisa dipakai, bisa dimanfaatkan, dan tetap bisa bermanfaat tanpa harus mengganti seal. Oke? Habis itu nanti kita pasang. Sampai di sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipakai trik-trik ini oleh teman-teman semua. Kita berbagi pengalaman. Oke. Terima kasih, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.